Halo, selamat pagi. Saya Sabta. Selamat datang di rumahku istanaku. Masuk. Konsep rumah saya ini batu semua, batunya rustic, sengaja ekspos semen dan lain sebagainya. Saya buat keluar. Maksudnya memang karena saya suka bukaan-bukaan yang jujur, semen, batunya dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke ruang kerja saya. Ini lucunya. Sebenarnya setting meja makan, tapi saya biasa ketemu klien saya di sini dan kita banyak ngobrol dan akhirnya bisa bersantai juga di sini. Semuanya rustic, banyak lampu-lampu, detail-detail kecil karena saya suka sesuatu yang detail. Dulu waktu bikin rumah ini, saya cari banyak referensi. Saya menemukan sesuatu yang saya suka, yaitu loft house. Itu adaptasi dari Manhattan. Dia memindahkan tempat kerja dengan rumah dan dengan tempat kerja. Karena selain mendesain cover buku, saya juga masih tercatat sebagai mahasiswa BPKLN, program magister di ITB. Nah, saya juga mengerjakan sesuatu yang lainnya juga. Nah, biasanya saya sama klien kumpul-kumpulnya di sini aja. Nah, sekarang kita lihat bagian dalam rumah saya. Yuk. Bicara soal spesifikasi rumah, bangunan saya ini luas bangunan 150 meter persegi dengan luas tanah 200 meter persegi. Rumah ini juga tidak terlalu banyak ruangan, cuman ada ruang tamu, ruang kerja tadi, ada 3 ruang tidur, agak banyak kamar mandinya, ada 3 juga. Di rumah ini ada satu ruangan favorit yang saya paling suka terkait dengan pekerjaan saya. Mau tahu? Okay. I just wanna show you how cool my studio is. There you go, my studio. Okay, karena profesi saya juga, saya bekerja sebagai fotografer. Ruangan ini yang paling saya suka karena pastinya dengan profesi saya sebagai fotografer, saya lebih banyak bekerja di sini. Beberapa katalog dan advertising juga saya buat di sini kalau indoor. Mau tahu nggak ruangan rahasia yang lain di rumah saya? Mau ikut? Yuk. Nah, ini salah satu ruangan rahasia yang saya suka. Ini pasti dipikirnya buku kan? Ini stiker. Ini adalah kamar tidur saya. Nah, ini kamar tidur saya. Agak garing sih, soalnya saya sengaja ngebikinnya biar nggak malas-malasan di kamar banyak tidur. Saya suka kerja soalnya. Nah, yang lucunya lagi, ini adalah another my secret door menuju kamar mandi yang semuanya terbuat dari kayu. Tapi nggak perlu khawatir kalau perawatannya, soalnya ini kayu besi, jadi ya lebih gampang lah perawatannya. Mau tahu ruangan lain nggak yang rahasia? Yuk, ikut sama saya. Nah, sekarang kita masuk ke dapur saya. Ini juga meja baris saya ini unik. Ini dibuat dari bahan gips kalau misal tangan patah. Nah, kira-kira ini bahannya dipakai di sini. Ini juga meja bar ini juga mengingatkan tempat nongkrong saya dulu sama teman saya. Kita selalu nongkrong di situ, tempat yang sama, dan ini persis dibuat seperti itu. Yang uniknya lagi, di sini adalah laci-laci yang saya buat inspirasinya dari laci-laci di tabib-tabib Cina. Laci yang benerannya sih cuma 1. Sisanya ini adalah tempat rak piring dan rak piring. Sebenarnya ada satu lagi nih, rahasia belum saya liatin. Pintu kamar mandi buat tamu. Yang lucunya dari kamar mandi saya membuat cerminnya dari jendela bekas yang persis sama cat dan lain sebagainya saya nggak rubah. Sekarang kita ke bagian belakang rumah saya. Nggak jauh dari dapur, ini juga tempat lain saya buat cari inspirasi sambil duduk di sofa merah. Biasanya saya duduk di atas kolam ini. Saya kasih sedikit tanaman di sini biar kesannya hijau. Terus papan-papan ini saya buat seperti dermaga, jadi lumayan lah sambil gambar, sambil cari inspirasi, bisa sambil dengerin air, lihat ikan lewat dan lain sebagainya.
Dan ini adalah bagian terakhir yang bisa saya tunjukkan dari rumah saya. Oke? Rumah itu sebetulnya representasi dari kepribadian seseorang. Rumah saya yang banyak rahasia mungkin mencerminkan pribadi saya yang agak-agak misterius juga. Oke? Terima kasih sudah berkunjung ke rumahku, istanaku.